Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Anak-anakku sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bersuci dari hadas dan najis. Oke, sebagaimana biasa, sebelum kita memasuki pada materi pelajaran, terlebih dahulu kita berdoa mudah-mudahan acara kegiatan belajar mengajar pada kesempatan kali ini berjalan dengan lancar. Kita baca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku sekalian, mudah-mudahan dengan pembacaan doa tadi kita semua pada kesempatan kali ini belajaran kita berjalan dengan baik dan lancar. Baik anak-anakku sekalian yang saya banggakan, untuk materi kali ini kita akan membahas tentang najis dan tata cara menyucikannya. Sebagaimana dalam modul yang akan kita jadikan literatur pada kesempatan kali ini, yang pertama yaitu pengertian dari najis dan hadas. Menurut bahasa, najis itu berasal dari kata bahasa Arab, yaitu an-najisu atau an-najisu, yang berarti kotor dan menjijikkan, tidak bersih atau tidak suci, baik yang bersifat hissiyah maupun yang bersifat maknawiyah. Nah, najis yang bersifat hissiyah di sini adalah najis yang terlihat oleh mata dan dirasa oleh panca indera seperti jilatan anjing, kotoran manusia atau hewan, kencing, darah, haid, dan nifas. Kemudian najis yang bersifat maknawiyah adalah najis yang menodai akidah sehingga tidak dapat dilihat oleh manusia seperti syirik dan kufur. Itu adalah pengertian daripada najis dan hadas. Nanti kita akan praktekkan bagaimana kita itu bersuci dari hadas, dan yang paling penting kita mengetahui najis itu apa, hadas itu apa. Kemudian yang kedua yaitu dasar-dasar hukum perintah bersuci. Ayo kita cermati dengan seksama dan temukan persamaan dan perbedaan kandungan ayat-ayat Al-Quran dan Al-Hadis di bawah ini. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Mudaththir, Bismillahirrahmanirrahim, wa thiyabaka fatahhir, dan bersihkanlah pakaianmu. Kemudian Allah juga berfirman dalam ayat yang lain, antahhira baiti lit-taifina wal 'akifina war ruk'is sujud, yang artinya bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, yang itikaf, yang ruku dan yang bersujud. Kemudian juga ada sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innakum qadimuna ala ikhwanikum fa aslihu rihalakum wa aslihu libasakum hatta takunu ka'annakum syamatun finnas fa innallaha la yuhibbul fuhsya walat tafahhush, yang artinya apabila kamu datang ke tempat saudara-saudara kamu, hendaklah kamu perintah atau perbaiki kendaraan-kendaraan
dan pakaian kamu, sehingga kamu menjadi perhatian di antara manusia, karena Allah tidak suka perbuatan keji dan juga keadaan yang tidak teratur. Kemudian kita juga harus mempelajari tentang macam-macam najis dan tata cara thaharah. Seperti kita tahu bahwa najis itu terbagi atas 3. Yang pertama yaitu najis mukhaffafah, kemudian najis mutawassithah, dan najis mughallathah. Oke anak-anak, kita mulai dari pembahasan najis. Yang pertama yang kita tahu yaitu adalah najis mukhaffafah. Apa najis mukhaffafah? Najis mukhaffafah itu adalah najis yang diringankan, seperti air kencing bayi laki-laki dan perempuan yang belum pernah makan sesuatu kecuali ASI. Bagaimana tata cara menyucikannya? Yaitu dengan cara kita memercikkan air, kemudian kita membasuhnya. Karena itu adalah najis mukhaffafah, najis yang ringan. Kemudian yang kedua yaitu najis mutawassithah. Apa najis mutawassithah? Najis mutawassithah adalah merupakan najis yang berada di tengah-tengah antara mukhaffafah dan mughallathah. Dan najis ini keluar dari kubul dubur manusia kecuali air mani. Yang kita tahu bahwasanya najis mutawassithah itu ya misalnya kencing, kemudian berak, itu merupakan najis mutawassithah. Bagaimana cara menyucikannya? Yaitu dengan cara menghilangkan asar ataupun bekas ataupun bentuknya, hingga itu kita bersihkan sampai betul-betul hilang rasa bau dan rasanya dan baunya, dan juga satu Nana, ada yang tahu? Ya, warna, bau dan rasanya itu yang harus dihilangkan. Kemudian najis mutawassithah itu terbagi atas 2, yaitu ada najis ainiyah, kemudian najis hukmiyah. Apa itu najis ainiyah? Najis itu terwujud atau tampak. Kemudian yang najis hukmiyah itu adalah najis yang tidak tampak. Itulah penjelasan daripada najis mutawassithah. Kemudian ada lagi yang namanya najis mughallathah. Itu najis yang berat. Apa itu najis mughallathah? Yaitu najis yang diperberat, seperti anjing dan babi. Termasuk najis ini adalah air liur kedua binatang tersebut, sperma keduanya, dan anak-anak dari hasil persilangan dengan hewan lainnya. Nah, itu ada tata cara menyucikannya. Bagaimana tata cara menyucikannya? Yaitu lebih dulu dihilangkan wujud benda najis itu, kemudian dicuci dengan air bersih 7 kali, dan salah satunya dicampur dengan debu. Kemudian yang keempat yaitu tata cara bersuci dari najis dengan air. Bagaimana tata cara bersucinya? Di sini ada pembagiannya lagi, ya. Itu ada najis mukhaffafah yang ainiyah, najis mukhaffafah hukmiyah, kemudian najis mutawassithah, dan najis mughallathah. Itu sudah kami jelaskan barusan bagaimana kita itu bersuci daripada daripada najis dengan air. Mungkin itu anak-anak yang perlu Bapak sampaikan. Mudah-mudahan itu nanti bermanfaat ya. Jangan lupa kalian itu harus belajar, mengingat pelajaran-pelajaran, dan yang paling penting mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bersama pada kesempatan kali ini bermanfaat ya, khususnya untuk diri kita sendiri. Akhiran dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.